Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Cuptais, salam satu hobi. Oke, kali ini saya mau berbagi ilmu tentang memperbaiki gardan MN atau WPL yang sering kita alami. Buat teman-teman yang mempunyai kit MN atau WPL yang sering kendalanya dari gardan, mungkin dari bearing atau baut kutu yang sering lepas, baut kutu gear yang sering lepas. Simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya sobat. Oke, ini sedikit referensi, sedikit pengalaman saja ya, sedikit pengalaman saja atau masukan buat rekan-rekan mengenai gardan WPL atau MN. Jadi perlu diperhatikan ya, yang sering kita alami. Pastikan settingan gearnya harus presisi. Oke, settingan gearnya harus presisi. Kemudian misalkan rekan-rekan kendalanya di baut kutu lepas, kita bisa mengebor asnya pakai pakai bor 2 mili ya, pakai bor 2 mili, atau kalau pengen ditembuskan pakai bor 1,5 mili apabila rekan-rekan tidak mau sering loss baut kutunya. Dan yang sering loss itu kendalanya itu dari beban juga, beban velg. Biasanya kan rekan-rekan kan pakai velg metal ya, diperhatikan pengaruh. Jadi terjadinya baut kutu loss itu bisa kemungkinan dari berat roda. Biasanya kan rekan-rekan kan ada itu yang velgnya itu diganti metal ya, itu termasuk beban untuk kinerja gear. Jadi ya baut kutu yang nggak kuat menahan beban berat itu, apalagi dikasih pemberat. Jadi seyogyanya ya velg standar atau velg 3G print, itu kan ringan tuh. Jadi ya kita perlu diperhatikan ya, karena beda ya gearnya WPL MN sama gearnya MN86 atau RGT, dia lebih besar. Jadi untuk kinerja, untuk beban itu lebih cara istilahnya itu lebih kuat. Itu lebih kuat karena gearnya besar ya, perlu diperhatikan untuk rekan-rekan. Ya nggak apa-apa pakai pelek metal, nggak apa-apa, yang penting kita benar-benar tahu settingannya, kita benar-benar sering-sering lihat gearnya. Tuh. Untuk selama ini saya pakai ban standarnya atau velg 3G print, itu nggak ada kendala, alhamdulillah nggak ada kendala. Cuman kemarin yang di part 1 itu, video yang kemarin itu kendalanya hanya di bearing. Ini saya handmade sendiri dari PVC, pengganti bearing. Jadi gearnya itu oblak, jadi nggak saya paksakan untuk main. Ini termasuk sudah oblak, itu kelihatan ya. Ini referensi jalan keluar untuk pengganti bearing ya, pengganti bearing. Cara istilahnya itu bushing, sama bushing bahasanya itu bushing, bukan bearing ya. Tapi ini cukup lumayan tahan, sudah lama buat main, ini sering buat main, lumayan tahan. Oke, ini sudah saya ganti ini, yang kemarin di part 1 nggak oblak. Oke, ini pakai bushing semua ini yang di sini. Kemudian oke, apalagi ya, nah ini headnya ini saya bertembus, nggak pakai baut kutu saya. Ini saya tembus pakai bor 1,5 mili, kemudian saya kasih pen. Headnya ini saya bertembus juga untuk memasukkan pennya. Ini agak oblak tapi nggak bisa lepas ini ya, kelihatannya tuh, oblak nggak bisa lepas, ada pennya. Terlalu itu asnya terlalu mocok. Nah, ini pakai asnya standar ini tuh. Tapi nggak lepas. Oke sob, apalagi ya. Kemudian ini juga saya bor tembus pakai bor 1,5 mili yang di gear.
Coba saya buka ya. Bismillah. Nah ini saya bertembus 1,5 mili, kemudian saya bor lagi pakai 2 mili, cuman hanya memperbesarkan lubang sedikit, jangan sampai tembus juga, hanya buat cakotannya baut kutu. Nah, cakotannya baut kutu. Alhamdulillah untuk selama ini buat saya main, menurut saya sih ya, trouble-nya hanya yang kemarin kebetulan itu harus ganti ini bearingnya, saya ganti bushing helmet sendiri ya, gitu aja. Ini semua ini pakai bushing semua. Oke. Alhamdulillah kocaknya hanya sedikit longgar dikit ini. Oke. Ini kebetulan yang di atas ini ukurannya 3 mili. Oh, 3 mili. 2,5. 2,5 ya. Kita ukur tuh. 2,5. Oke, sob. Tuh. Jadi mungkin rekan-rekan banyak yang mengalami kendalanya hanya di gardan WPL atau MN. Salah satunya pengaruhnya dari velg juga. Velg metal itu juga pengaruh menurut saya sih, soalnya kinerjanya terlalu berat. Tuh. Coba rekan-rekan perhatikan RC RGT. Nah, kalau standarnya itu dia kan velgnya kan masih plastik. Nah, bahan-bahannya RC nya juga plastik, jadi standarnya aja sudah cukup menurut saya lihat-lihat sudah cukup. Nah, namanya rekan-rekan pengen modif, pengen ganti velg, pengen ganti apa, kasih pemberat, akhirnya kinerja RC itu semakin berat. Nah, jadi pasti ada yang salah satunya, pasti ada yang kalah. Nah, coba kita cara logika, kalau RC beban tidak ada, pasti gearnya aman. Nah, yang penting itu settingan RC kita masing-masing. Gimana caranya? Mungkin dari shocknya bisa kita atur sedemikian rupa, apa gimana, seperti itu. Jadi kalau buat referensi, masukan buat rekan-rekan, menurut saya seyogyanya pakai velg plastik saja, velg yang standar saja, atau yang 3G print. Nah itu sudah cukup, lebih dari cukup menurut saya. Kalau buat rekan-rekan yang pengen ganti velg ya monggo, tapi ya dampaknya ya yaitu tadi, mungkin baut kutunya sering loss atau kinerjanya semakin berat, seperti itu. Oke, sob. Mungkin rekan-rekan mau menanyakan, silakan komen di kolom komentar, nanti kalau sempat saya jawab, seperti itu. Ini cukup lumayan awet, seperti itu. Coba kita buka ya yang ini. Oke, tuh ini asnya keluar, kelihatan ya, itu kelihatan nongol itu. Ini saya buat kutu ini, buat kutu saya bertembus, kemudian saya lem pakai lem besi, seperti itu. Yang satunya paten agak keras, yang satunya saya longgari biar nanti mau ganti nanti bisa, seperti itu rekan-rekan. Oke, sob. Gitu aja ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya sob, biar channel ini semakin berkembang. Itu aja pengalaman saya, referensi saya untuk rekan-rekan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.